CCTV ini merekam aksi belasan pemuda yang menyerang pemukiman warga dengan menggunakan batu dan anak panah di Jalan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga puluhan remaja tersebut merupakan kawanan geng motor yang kerap meresahkan warga. Kawanan pelaku yang diduga berjumlah puluhan orang itu tiba-tiba saja berhenti di depan gang, lalu melepaskan anak panah ke arah pemuda yang tengah nongkrong di dalam gang. Para pelaku juga nyaris merobohkan pagar gang. Aksi para pelaku terhenti tim Polsek Rapocini yang datang ke lokasi. Warga dan polisi berhasil menangkap 3 orang remaja yang diduga merupakan kawanan geng motor. Akibat ulah para pelaku, 1 orang korban terluka terkena anak panah dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Hingga kini, aparat kepolisian dari sektor Rapocini, Makassar juga belum memberikan keterangan resmi terkait motif penyerangan tersebut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Hanya berselang kurang dari 2 jam, pelaku pembunuhan terhadap ibu kandung di Lampung Utara berhasil diringkus pihak kepolisian. Ya, pelaku diringkus berikut sebarang bukti sebilah golok. Kurang dari 2 jam, polisi berhasil mengamankan Saripudin, pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Pelaku berhasil diamankan petugas di wilayah Semuli, Lampung Utara, Lampung. Saat ditangkap, petugas juga mengamankan sebilah golok yang dipakai pelaku untuk membunuh korban. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk mengetahui motif apa yang membuat pelaku tega menganiaya dan membunuh ibu kandungnya. Selain itu, polisi juga akan memeriksa tes kejiwaan terhadap pelaku yang merupakan anak ketiga korban. Menurut keterangan kerabatnya, pelaku sempat merantau ke Malaysia dan pernah ingin bunuh diri dengan menyayat tangannya. Jam persisnya di 7.30 pelaku berhasil ditangkap. Saat itu pelaku melarikan diri ke arah Semuli. Nah, pada saat pelaku ditangkap, itu barang bukti atau alat yang dipergunakan berupa sajam itu ada padanya dan berhasil diamankan pihak Polsek bersama TK 308 PSSI. Usai dilakukan autopsi di Mapolres Lampung Utara, korban langsung dimakamkan oleh warga dan pihak keluarga di pemakaman umum desa setempat. Dari Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Berkas kasus pembunuhan Brigadir J atau Yosua Huta Barat yang menyeret Verdi Sambo dan kawan-kawan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Selatan hari ini. Hari ini Kejaksaan Agung menjadwalkan akan menyerahkan berkas perkara yang melibatkan mantan Kadif Propam Verdi Sambo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun waktu pastinya belum ditetapkan. Terkait hal ini, PN Jakarta Selatan akan menunggu hingga jam operasional bertugas hari ini. Nantinya apabila pelimpahan berkas perkara berjalan dengan lancar, penunjukan majelis hakim dapat langsung dilakukan dan jadwal pelaksanaan sidang akan keluar maksimal dalam tempo waktu 7 hari. Perkara ini. Nah, fungsi pengawasan dan bagaimana agar persidangan itu dapat memperlihatkan sesuatu yang oleh publik dinilai sebagai pelaksanaan tugas pengadilan yang baik. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi kami melakukan pemantauan dalam tugas jaksanya, ya, bukan dalam pengadilan hakimnya, ya. Itu yang perlu kita pertegas karena jaksa juga betul-betul. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan pelimpahan berkas kasus Sambo, saat ini kita tergabung dengan rekan kita Rizka Dior. Ya, Rizka, bagaimana proses pelimpahan berkas Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini, persiapannya seperti apa? Ya, selamat siang Ratu, Pram, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini menurut informasi yang kami dapatkan, pihak dari Kejagung Republik Indonesia akan melakukan penyerahan atau pelimpahan berkas perkara dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua. Namun jika tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak Kejagung akan diberlangsungkan pada pukul berapa pelimpahan kasus tersebut, kiranya kami awak media masih belum mendapatkan penjelasan
lebih lanjut untuk waktu pasti penyerahan berkas tersebut, sehingga kami awak media masih terus menunggu Ratu Pram dan juga pemirsa di lobi utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga siang hari ini. Namun jika tadi pagi kami sempat bertemu dan juga berbincang dengan Pak Juyamto selaku Humas PN Jakarta Selatan, dan juga kami sempat memantau kedatangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau Komjak. Kami sempat memintai keterangan kepada dua pihak tersebut, di mana pada pagi hari tadi dari pihak Humas sendiri sudah sempat mengatakan bahwa belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah berkas akan dialihkan ke lain hari begitu, sehingga dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri masih akan terus mempersiapkan atau menunggu pelimpahan berkas perkara hingga sore hari nanti. Dan untuk SOP-nya sendiri atau prosedurnya nanti dari pihak Kejagung akan langsung menyatakan atau memberikan berkas tersebut ke bagian PTSP Kepanitraan Pidana, lalu selanjutnya akan langsung diperiksa oleh Ketua PN Jakarta Selatan, dan apabila berkas sudah dinyatakan lengkap, ini akan langsung diurus untuk penunjukan majelis hakimnya. Nah, nanti apabila penunjukan majelis hakim juga sudah keluar, akan dijadwalkan untuk jadwal persidangan yang belum diketahui hingga saat ini. Namun tadi dari pihak Humas menjelaskan atau memastikan bahwa untuk jadwal persidangan sendiri maksimal akan keluar pada waktu 7 hari dari terhitung pelimpahan berkas perkara dilakukan pada hari ini. Nah, jika tadi kami juga sempat mewawancarai atau bertemu dari pihak Komjak RI, juga sempat dikatakan bahwa kedatangan hari ini untuk memantau dan juga melakukan kewenangan tugas pengawasan kepada pihak-pihak terkait dalam kasus berkas Sambo ini, di mana nantinya pengawasan akan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan juga profesional oleh pihak Komjak. Dan nantinya akan ada 5 utusan yang akan atau 5 komisioner yang akan diturunkan langsung dari pihak kejaksaan untuk memantau jalannya sidang dalam kasus Verdi Sambo dan kawan-kawannya ini. Namun tak hanya dari pihak Komjak dan juga Humas PN Jaksel saja, Ratu Pram dan juga pemirsa, yang tadi sudah sempat kami lihat kedatangannya di PN Jaksel hingga siang hari ini. Tadi kami juga sempat memantau, kami melihat sudah ada pihak-pihak terkait juga yang sudah tiba pada siang hari ini di PN Jaksel, yakni tadi kami sempat melihat adanya Kejari, juga ada Dewan Pers dan juga Kapolres Jakarta Selatan yang sudah tiba dan saat ini masih menjalani rangkaian agenda begitu di dalam ruang sidang yang ada di belakang saya saat ini. Namun kami belum mengetahui pasti apakah kegiatan yang dilakukan pihak-pihak terkait di dalam begitu. Namun menurut informasi terakhir yang kami dapatkan juga, kiranya dari pihak Kejari sendiri akan menyiapkan 11 surat dakwaan terhadap para tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini, baik mereka 5 tersangka dalam perkara pembunuhan berencana ataupun 6 tersangka dalam kasus obstruction of justice. Pram, Ratu. Baik, Rizka Dior melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali, Rizka Dior. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini melalui kuasa hukumnya, Rizky Bilar membantah adanya tindak kekerasan pada istrinya Lesti Kejora yang kini ramai jadi perhatian publik. Ya, ia membenarkan adanya keributan, namun hanya cekcok mulut tanpa adanya penganiayaan. Kuasa hukum selebriti Rizky Bilar, Ade Ervil Manurung, menyatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh kliennya ke Lesti Kejora. Ia hanya membenarkan adanya keributan antara pasangan muda tersebut, namun hanya cekcok mulut. Saat ini kondisi Rizky Bilar kurang sehat. Kasus tuduhan KDRT ini juga membuat kondisi mental Rizky dan keluarganya terganggu, seperti salah satu usahanya yang bangkrut karena dampak kasus ini. Sesudah adanya laporan ini, apakah sudah? Bang, lebam-lebam itu berarti ini jatuh. Bukan pukulan tangan. Bukan, nggak ada pukulan tangan. Bang, berarti intinya Rizky membantah adanya KDRT ya, Bang? Hanya membela diri gitu. Iya. Berarti bisa dibilang dia cuma membela diri, Bang? Membela diri. Bukan KDRT ya? Bukan KDRT. Kalau KDRT itu Rizky memukul-mukul, ya. Ini kan ada sebab. Ini si
Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus hukum Rizky Bilar di Polres Jakarta Selatan, saat ini kita telah bergabung bersama rekan kami, Camar Hayanda di sana. Selamat siang rekan Camar, bagaimana proses hukum terhadap Rizky Bilar saat ini di Polres Jakarta Selatan? Sempat manggil kemarin, kapankah Rizky Bilar akan kembali mendapat panggilan? Iya. Ya baik, selamat siang Pram, Nabila dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana untuk kelanjutan dari kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora saat ini sudah dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan, usai sudah diperiksanya 7 orang saksi termasuk Lesti, kemudian juga kedua orang tuanya beserta dengan ART dan juga karyawan dari Leslar Entertainment. Meskipun untuk saat ini status dari Rizky Bilar masih belum dijadikan sebagai tersangka dikarenakan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan pada pekan lalu dikarenakan Rizky Bilar tidak dapat menghadiri untuk pemeriksaan tersebut, maka ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober pada Kamis mendatang. Meski begitu, pihak dari Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Julpan menyebutkan bahwa saja Rizky Bilar ini sudah layak dijadikan sebagai tersangka karena sudah memenuhi 2 unsur pidana berdasarkan pasal 184 KUHP dan juga mengantongi 2 alat bukti dari kesaksian dari korban dan juga kesaksian yang sudah dikumpulkan beserta dengan hasil visum yang sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Adapun untuk agenda pada hari ini belum diketahui apakah nantinya Rizky Bilar akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan ataupun polisi akan mengabulkan permintaan Rizky Bilar yang diundur untuk pemeriksaannya pada tanggal 13 Oktober 2022. Sementara untuk penyidik sendiri sudah melakukan pemeriksaan kepada Lesti beberapa hari yang lalu dan juga sudah mengantongi sejumlah fakta-fakta dan juga kesaksian dari Lesti yang nantinya akan dielaborasi untuk melengkapi kasus ini. Dan diketahui saat ini memang Lesti Kejora beserta dengan keluarganya masih dalam kegiatan umroh, sementara untuk Rizky Bilar sendiri masih dalam pendampingan bersama dengan keluarganya dan juga kuasa hukumnya. Dan dapat kami sampaikan untuk dugaan sementara ini masih sama, penganiayaan yang dilakukan oleh Rizky Bilar dikarenakan diketahui berselingkuh dan pada saat Lesti Kejora meminta keterangan terkait dengan persoalan tersebut, maka Rizky Bilar tersulut emosi. Namun pihak dari Rizky Bilar sendiri melalui kuasa hukumnya menampik adanya dugaan KDRT yang dilakukan oleh dirinya kepada Lesti Kejora. Sebelumnya juga hasil visum dari Lesti Kejora juga sudah dikemukakan oleh pihak penyidik bahwa adanya cedera di leher dan juga lebam di wajah dan juga di sejumlah tubuh dari Lesti Kejora. Dan apabila Rizky Bilar terbukti bersalah, maka dirinya akan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Sementara demikian, kembali ke studio Nabila dan juga Pram. Baik, terima kasih Camar. Kita akan bersama memantau bagaimana apakah Rizky Bilar akan datang ataukah dipindah hari begitu. Terima kasih atas laporan Anda. Tersasar aplikasi peta, sebuah truk tronton menabrak rumah makan di Magetan, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.